Kita OTT itu kan tidak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget gitu. Bentar, tunggu. Operasi tangkap tangan merusak citra negara. Terus, yang baik buat citra negara itu apa? Korupsi, nilep uang bansos, suap jabatan. Kenapa pemerintah seakan-akan makin toleran dengan tindakan korupsi ya? Belum lagi pengurangan masa tahanan koruptor di KUHP yang baru. Kalau penindakan pelaku korupsi bikin malu citra negara, ya makanya jangan korupsi. Ucapan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang tadi itu sangat mungkin membahayakan pemberantasan korupsi. Statementnya bukan hanya sesat pikir, tapi juga mencerminkan rendahnya komitmen pejabat negara dalam menumpas korupsi secara menyeluruh. Statement beliau benar-benar keliru. Membandingkan OTT dengan digitalisasi pengadaan barang dan jasa saja sudah tidak apple to apple. Apalagi menyimpulkan bahwa digitalisasi lebih baik daripada OTT. Jadi begini, operasi tangkap tangan yang biasa dilakukan KPK itu masuk kategori upaya penindakan. Sedangkan digitalisasi merupakan bagian dari pencegahan. Setahu saya nih sebagai masyarakat umum ya, kedua strategi tersebut tetap harus berjalan berdampingan. Sebaik apapun pencegahan, tetap tidak akan efektif jika tidak dibarengi dengan yang namanya penindakan. OTT dianalogikan senjata pamungkas pemberantasan korupsi. Karena penyelewengan yang tersembunyi pasti akan terkuak. Contohnya kayak kasus ekspor benih lobster mantan Menteri Edi Prabowo yang dulu itu tuh. Coba bayangin, kalau OTT waktu itu dikebiri, kasus itu mungkin gak akan terungkap dan Edi Prabowo masih bisa tidur tenang diselimuti uang cash miliaran rupiah. Dingin. Yang perlu diingat, setiap kali korupsi terjadi, korbannya ya siapa lagi kalau bukan kita? Rakyat. Hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik, kesehatan yang memadai, sampai infrastruktur yang layak dirampas para maling uang rakyat itu. Nah, yakin digitalisasi akan membuat koruptor tidak berani mencuri lebih banyak kalau penindakannya kita hilangkan. OTT itu juga sebenarnya adalah ikhtiar untuk mencegah rangkaian kejahatan para penilep uang itu. Yang gak kalah penting, OTT turut meningkatkan partisipasi publik dalam memerangi korupsi. Beberapa penangkapan Komisi Pemberantasan Korupsi berawal dari laporan masyarakat. Sangat disesalkan apabila informasi publik itu tidak ditindaklanjuti dengan penangkapan hanya demi citra negara. Toh korupsi tetap terjadi kok walaupun nggak terbongkar. Nah, oleh karena itu, I think it's fair to say bahwa Pak Luhut kali ini salah jika menganggap citra Indonesia tercoreng oleh OTT. Justru citra negatif itu disebabkan oleh maraknya korupsi itu sendiri. Khususnya praktek korupsi politik, pelayanan publik, dan peradilan. Obatnya bukan penangkapan yang harus dikurangi, seperti yang disuggest oleh Pak Menteri. Tapi, misalnya ya, pembenahan pada pelayanan publik. Pernyataan dia yang mengatakan KPK jangan sedikit-sedikit tangkap. Itu juga seperti menyiratkan ketakutan kedok para pejabat dan politikus kita itu terbongkar. Soalnya, jika betul-betul bersih, mereka seharusnya nggak perlu takut. Sampai di sini, sepertinya kita makin paham ya kenapa KPK dilemahkan. Saya Ricky, sampai jumpa di Fokus selanjutnya.